Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Jabat Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, Jabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal dan para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah. Selamat malam para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaporkan langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-97 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Dan saat ini sudah hadir beberapa anggota Dewan dan juga akan dimulai rapat paripurna di malam hari ini oleh Bapak Ketua, Bapak Paris R.A. Yusuf. Dan mari sama-sama kita ikuti jalannya kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di malam hari ini. Tahun anggaran 2023. Selanjutnya sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 44 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang anggota Dewan. Dan anggota yang belum sempat hadir adalah fraksi Partai Golkar Idrus Mopili sakit, Iwayan Sudiarta sakit, fraksi PDI Perjuangan Muhammad Kris Wartabone sakit, Dedi Hamzah sakit, fraksi Nasional Demokrat Amanat Loli Yunus izin, Fadli Hasan izin, Indriana Dunda. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sri Masri Sumuri izin, Usman Tahir. Fraksi Partai Gerindra semua hadir. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir semua. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saya ulangi lagi, semua hadir. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Hamid Kuna sakit, Since Kaji izin, Guntur izin, Hidayat Bauti. Dengan demikian rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-97 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan. Perlu kami sampaikan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Kami hanya sekedar mengingatkan, suka tidak suka, senang tidak senang,
kewajiban kami untuk mengingatkan Pak Ketua. Hal seperti ini jangan dibiasakan terus Pak Ketua. Undangan jam 7.30. Kami semua sudah hadir di sini, termasuk OPD. Tapi paripurna ini mau dibuka hampir setengah 10. Ini artinya potret-potret seperti ini jangan dipertontonkan kepada eksekutif Pak Ketua. Jangan cari di mana. Kalau kita melaksanakan rapat sering eksekutif juga datang terlambat. Bahkan ada suara-suara dari pihak luar itu, undang jam 9, nanti datang jam 11 Jo. Dorang juga belum ada itu. Ini cara-cara ini yang harus kita rubah Pak Ketua. Jangan nanti pada tanggal 9 September 2024 kita merubah seperti ini. Makasih Pak Ketua. Makasih. Ulang-ulang ini kesalahan kolektif. Ya. Kesalahan kolektif. Ya. Jadi kesadaran kita semua. Kita semua udah datang, tapi tidak semua datang serentak. Sehingga karena belum quorum, maka tersendat-sendat begini. Ini peringatan bagi kita semua agar supaya bisa kita. Ada tambahan Pak Ketua. Silakan Pak Fikra. Sebenarnya dalam ketentuan itu tiba waktu rapat dibuka. Apabila belum quorum maka rapat diskorsing. Artinya mekanisme sudah jalan Pak Ketua. Oleh karena kami sarankan, kan ada pimpinan ada 4 orang. Apa sulitnya dikirim pimpinan, salah seorang pimpinan tiba waktu rapat dibuka. Artinya kita penuhi aturan itu Pak Ketua. Biarlah nanti kita skorsing, kita mulai jam 10 tidak ada masalah, tapi rapat sudah sah dibuka. Makasih Pak Ketua. Baik, makasih atas peringatan-peringatan ini, dan insya Allah kita akan tindak lanjuti lagi. Kita berjanji terus ini, insya Allah kita tindak lanjuti lagi. Interupsi pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak penjabat gubernur dan pimpinan yang terhormat, seluruh anggota DPRD dan jajaran Forkopimda serta jajaran eselon 2 yang terhormat. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Fikran tadi adalah sebuah hal yang harus kita seriusi secara bersama-sama. Kita di sini sudah 3 tahun 15 hari, tetapi melaksanakan paripurna tepat waktu di dalam waktu yang cukup lama, yakni 3 tahun 15 hari ini belum pernah terwujud. Artinya kita menginjak-injak tata tertib yang kita susun sendiri. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua. Kalau tanggal 9 September 2024 yang disampaikan oleh Pak Fikran, apakah hal-hal seperti ini juga kita wariskan pada periode-periode selanjutnya? Jadi bukan saja hanya menjadi kesalahan kolektif yang berulang-ulang, tetapi harus ada ketegasan yang harus kita terapkan secara bersama-sama, guna bahwa DPRD Provinsi Gorontalo adalah orang-orang yang taat terhadap asas yang disusunnya sendiri, disiplin terhadap waktu dan komitmen yang dibangunnya sendiri. Sekian, terima kasih. Makasih. Ada 2 hal yang saya sampaikan respon semua ini. Yang pertama, permasalahan ini adalah permasalahan kita sama anggota dewan. Oleh dan sebab itu kita selesaikan secara pas. Yang kedua, saya berharap semua masukan ini saya kembalikan ke fraksi. Pada ketua-ketua fraksi saya berharap agar memonitor anggotanya hadir tepat waktu. Kalau itu dilaksanakan oleh ketua-ketua fraksi, maka pasti kita on schedule di sini. Jadi semuanya adalah peringatan kita semua. Oleh sebab itu saya katakan kesalahan kolektif. Rapat paripurna dewan yang kami hormati, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa rapat paripurna ini adalah pembicaraan tingkat kedua terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, yaitu pengambilan keputusan. Untuk itu, agar tertib jalannya rapat paripurna dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2, laporan badan anggaran terhadap pembahasan ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. 3, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. 4, mendapat akhir gubernur terhadap ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. 5,
pembacaan keputusan DPRD dan pembacaan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris Dewan. 6. Penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. 7. Penutup. Untuk absennya susunan acara ini, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju terhadap susunan acara tersebut? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, kita masuki acara kedua, laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran, bukan anggota. Untuk itu kepada PLT Sekretaris Dewan kami persilakan. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo atas pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Yang terhormat Pejabat Gubernur Gorontalo, yang terhormat Forum-Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang terhormat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat para asisten, staf ahli Gubernur, pejabat instansi vertikal, dan para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali rapat paripurna ini, pertama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini Senin 24 Oktober 2022 kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bertepatan miladnya di bulan Rabiul Awal ini dan sedang kita peringati bersama-sama. Semoga percikan rahmat yang dibawa oleh beliau sebagai rahmatan lil alamin akan sampai pada kita semua yang mendambakan syafaatnya di yaumil kiamat. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan hal tersebut, sejak tanggal 26 September 2022 disampaikan oleh Gubernur ke DPRD, maka pada hari Senin dan Selasa tanggal 10 dan 11 Oktober proses pembahasan RAPBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama TAPD serta OPD, dan hari ini memasuki rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 2 RAPBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,
Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah alat bayar terhadap program kegiatan yang telah direncanakan untuk dikerjakan selama 1 tahun anggaran. Maksudnya, kita harus memastikan setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD itu benar-benar digunakan untuk membiayai program kegiatan yang direncanakan dengan benar dan jelas dasar hukumnya, serta jelas urusannya yang merupakan kewenangan SKPD yang bersangkutan, sehingga tidak bias atau bermasalah hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Permendagri 90 nomor 90 tahun 2019 serta Permendagri nomor 70 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 guna mencegah terjadinya penganggaran dalam APBD yang tidak melalui perencanaan yang baik serta tidak jelas target, output, outcome, dan benefit yang akan dicapai. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, pada tahun anggaran 2022 terjadi perubahan kebijakan anggaran yang merupakan implementasi perubahan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 menjadi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan pemerintah ini terjadi perubahan struktur APBD yang selama ini dibahas dengan 2 kelompok, yakni antara kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langsung. Komposisi ini berubah menjadi belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selain itu, terdapat juga belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan ini mendorong terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang antara lain mengatur tentang SIPD yang merupakan alat mengevaluasi struktur tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Apakah urusan atau kewenangan yang dibiayai tersebut benar-benar merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, setelah melakukan pembahasan secara maraton yang diawali dengan rapat tentang sinkronisasi program dan kegiatan OPD terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, maka tim Banggar DPRD dan TAPD telah bersepakat postur RAPBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. A. Pendapatan daerah APBD tahun 2022 sebesar 1.790.537.108 rupiah, dan pada RAPBD tahun 2023 sebesar 1.855.110.955 rupiah, sehingga pendapatan daerah naik sejumlah 67.853.847 rupiah. Pendapatan daerah terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah APBD tahun 2022 sebesar 444.641.807.108 rupiah, dan pada RAPBD tahun 2023 sebesar 475.889.955 rupiah, atau meningkat sebesar 29.408.075.847
Kedua, pendapatan transfer pada APBD tahun 2022 sebesar 1.306.608.191.000 rupiah, dan pada APBD tahun 2023 sebesar 1.346.000.348.000 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 39.398.157.000 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RAPBD tahun anggaran 2022 sebesar 4.240.539.000 rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 3.289.180.000 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 951.359.000 rupiah. B. Belanja daerah pada APBD tahun 2022 dengan jumlah 1.469.463.468.000 rupiah, dan pada RAPBD tahun anggaran 2023 sebesar 1.451.856.232 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 2.388.344.764 rupiah. Belanja daerah terdiri dari: pertama, belanja operasi pada APBD tahun 2022 sebesar 1.414.442.755 rupiah, dan pada APBD tahun 2023 sebesar 1.454.254.494 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 22.455.811.739 rupiah. Belanja modal pada APBD tahun 2022 sebesar 110.498.385 rupiah, dan pada RAPBD tahun 2023 sebesar 171.008.736 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 61.609.512.351 rupiah. Belanja tidak terduga pada APBD tahun 2022 sebesar 12.459.655.557 rupiah, dan pada RAPBD tahun 2023 sebesar 5 miliar rupiah, atau ada penurunan sebesar 7.459.655.557 rupiah. Keempat, belanja transfer pada APBD tahun 2022 sebesar 211.994.396.771 rupiah, dan pada RAPBD tahun 2023 sebesar 195.540.871.000
rupiah atau mengalami penurunan sebesar 15.559.525.769 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari: pertama, penerimaan pembiayaan pada APBD tahun 2022 tidak dianggarkan atau 0 rupiah, dan pada era APBD tahun 2023 dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah. Kedua, pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2022 sebesar 17.355.640 rupiah, dan pada era APBD tahun anggaran 2023 sebesar 34.284.723 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 17.018.731.083 rupiah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan hasil pembahasan dan finalisasi tim Banggar dan TAPD, maka seluruh dokumen RAPBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 beserta seluruh lampirannya telah disepakati dan disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Demikian pula semua fraksi yang terdiri dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Nasdem Amanat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Gerindra, dan fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang tergabung dalam badan anggaran sepakat menerima dan menyetujui rancangan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 menjadi APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Bapak Gubernur yang kami hormati, dinamika dan intensitas pembahasan RAPBD kali ini sangat tinggi, ditandai dengan rapat-rapat gubernur dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi, rapat Banggar dengan TAPD yang lebih kurang 19 kali, rapat-rapat tim 5 dengan TAPD. Semua rapat-rapat ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi dan frekuensi antara eksekutif dan legislatif guna memaksimalkan outcome dan benefit dari setiap rupiah yang ada dalam APBD, dan terutama untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran serta aspirasi Dewan yang memperjuangkan program kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan-jalan tani, jalan-jalan akses pemukiman, rumah layak huni, benih jagung, ternak sapi, bantuan masjid, beasiswa, UMKM, UEP, penurunan angka kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, patut kita syukuri dan patut diapresiasi semua program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dapat diperjuangkan dan terakomodasi secara maksimal. Oleh sebab itu, patutlah kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Pejabat Gubernur Dr. Hamka Hendra Nur dan tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin penjabat Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Sukri Botutie MSI dan Kaban Keuangan Kandidat Dr. Daniel Ibrahim MSI yang telah bekerja sama dengan baik selama pembahasan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, untuk itu izinkan kami mewakili Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan kepada pimpinan Dewan
untuk segera menetapkan Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ada saran dan harapan dari masing-masing fraksi kepada penjabat gubernur. Pertama, karena waktu yang tersisa tinggal 2 bulan, maka diharapkan APBDP 2022 yang telah dievaluasi, yang sudah ditandatangani oleh Mendagri dan sudah diberi nomor registrasi dapat segera dilaksanakan supaya segera bermanfaat dana yang cukup besar itu bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, segera melaksanakan asesmen calon pejabat yang akan menduduki jabatan eselon 4 dan 3, dan diharapkan calon-calon yang di asesmen tersebut tidak terbatas pada mereka yang sedang menduduki jabatan eselon 3 dan 4, tetapi seyogyanya dapat mengikut sertakan pula mereka yang dinonjobkan pada jabatan eselon 3 dan 4. Bapak Gubernur dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, dan atas perhatiannya kami haturkan limpah syukur dan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para mitra Poliama dan pemirsa Kidal TV dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami di live streaming Facebook Poliama Top FM. Demikian kita ikuti bersama laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, dan selanjutnya acara ketiga, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ketua Bapak Paris R.A. Yusuf SOS MSI. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara ketiga, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. Setelah kami menyimak penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama kepala daerah atau yang mewakili TAPD Provinsi Gorontalo, bahwa Badan Anggaran dan seluruh fraksi, 7 fraksi DPRD menerima dan mengharapkan anggaran Perda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu perlu kami tawarkan kepada seluruh anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju terhadap peran Perda tersebut? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Kepada pejabat Gubernur dengan hormat kami persilakan. Ya, para mitra Poliama, setelah kita menyimak tadi penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan, dan kemudian kita ke acara keempat, yakni pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo, Bapak Hemka Hendra Nur. Yang terhormat rekan-rekan Forkompinda Provinsi Gorontalo, yang terhormat pejabat sekretaris daerah, asisten, staf ahli, serta seluruh kepala SKPD Provinsi Gorontalo, para pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan pers, dan pendengar radio dimanapun saudara berada. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali berkumpul untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atas rancangan peraturan daerah Tolong mic-nya teknisi. Oke. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali berkumpul untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah melakukan pembahasan rancangan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2023 dengan sangat sungguh-sungguh, sehingga pada hari ini menghasilkan komitmen berupa persetujuan bersama APBD tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ini. Selanjutnya saya juga atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo dan tim anggaran pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pimpinan dan anggota jika dalam dinamika pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 terdapat ucapan dan tindakan serta hal-hal lain yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang terhormat. Pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, mengenai APBD tahun anggaran 2023 dapat saya sampaikan bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Rancangan APBD tahun 2023 ini juga menyesuaikan dengan tema RKP tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM dan pendidikan, kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan desain job melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendahnya karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan ibu kota Nusantara IKN dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2023. Adapun tema RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah peningkatan ekonomi sumber daya manusia yang didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan RKP, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan
pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Dalam kerangka tersebut di atas, maka organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo dalam APBD tahun 2023 telah menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik seperti pemenuhan belanja mandatory spending yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan target standar pelayanan minimal. Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 ini juga pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang telah dialokasikan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo seperti dana bagi hasil, DAU dan DAK sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-73-PK-2022 tertanggal 29 September tahun 2022 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun 2023. Adapun alokasi dana transfer tersebut telah dialokasikan pada program, kegiatan dan subkegiatan tertentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah terdapat dalam RKPD dan KUA PPAS tahun 2023. Hadirin sidang paripurna Dewan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pembicaraan tingkat 2 atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023 di hadapan sidang paripurna Dewan yang terhormat ini. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah kepada kita semua dalam membangun provinsi yang kita cintai ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang intinya telah menyetujui Ranperda tersebut. Selanjutnya acara kelima, pembacaan keputusan DPRD dan pembacaan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris Dewan. Pada PLT Sekuan kami persilakan. Poliama, pemirsa Kendali TV dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami di live streaming Facebook Poliama. Setelah kita dengarkan bersama pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 dan acara selanjutnya pembacaan keputusan DPRD dan pembacaan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris Dewan. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Diktum ke-1 Laporan Banggar serta persetujuan bersama Gubernur Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022. DPRD Provinsi Gorontalo Ketua Paris R.A. Yusuf akan bertanda. Tembusan yang pertama, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta dan seterusnya. Berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor garing B Hukum garing BA garing 10 angka Romawi garing 2022 nomor garing DPRD garing 10 angka Romawi garing 2022 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Oktober tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Hamka Hendra Nur, penjabat Gubernur Gorontalo dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Paris R.A. Yusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Muhammad Kris Wartabone, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Sofian Puhi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 5. Awaludin Paweni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2023 yang telah diajukan oleh pihak pertama dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam berita acara ini. Yang kedua, pihak pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini. Selanjutnya, pihak pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini. Keempat, pihak pertama akan menyampaikan pada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatangan berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Gorontalo, 24 Oktober 2022. Pihak pertama, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur akan bertanda. Pihak kedua, DPRD Provinsi Gorontalo Ketua Paris R.A. Yusuf akan bertanda. Wakil Ketua Muhammad Kris Wartabone akan bertanda. Wakil Ketua Sofian Puhi akan bertanda. Wakil Ketua Awaludin Paweni akan bertanda.
Terima kasih kami sampaikan kepada PLT Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama. Rapat Paripurna Dewan terhormat hadirin yang kami muliakan, sebelum kami lanjutkan, kami mohon persetujuan paripurna yang dilanjutkan karena sesuai tata tertib hanya pakai sampai dengan pukul 22. Oleh sebab itu, apa saudara-saudara setuju dilanjutkan? Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara ke-6, pemenandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan antara Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo, perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan seluruh anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 sebagaimana yang telah dibacakan oleh PLT Sekwan tadi untuk ditandatangani? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Dan untuk penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara, maka pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua Dewan yang terhormat Bapak Sofyan Puhi. Pimpinan kami terima. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Saudara Ketua dan penjabat Gubernur Gorontalo. Mohon berkenan menempati tempat yang telah ditentukan untuk menandatangani keputusan DPRD dan menandatangani berita acara persetujuan bersama. Ya, para mitra Poliama, selanjutnya acara ke-6 yakni penandatanganan keputusan DPRD dan juga berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan juga DPRD Provinsi Gorontalo, dan sementara juga pimpinan rapat sementara diserahkan kepada Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone SAP, dan saat ini juga Bapak Paris R.A. Yusuf selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga pejabat Gubernur Bapak Hamka Hendra Nur sementara penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga Bapak pejabat Gubernur Gorontalo. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah mengikuti dan menyaksikan acara penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami kembalikan kepada Saudara Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memilih rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah bahwa Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, acara ke-7 terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, silakan Pak Adan. Maaf Pak, Dr. Adamin Waitan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, dan ini memang jauh dari persoalan APBD.
Saya cuma ngambil momen karena pejabat gubernur ada. Ya. Dan apa yang saya tanyakan ini, apa yang saya sampaikan ini tidak perlu dijawab. Yang penting diketahui oleh gubernur. Pak Ketua, selama ini kita mengumpul uang pada pegawai. Ya. Pertama untuk pembangunan Islamic Center. Yang kedua, zakat. Ya. Bahkan dipotong dari OPD, di TKD dan PNS. Gaji dan TKD. Ya. Saya pernah bikin pernyataan di media bahwa banyak juga pengeluaran pegawai soal potongan-potongan ini. Bagi mereka tidak keberatan potongan untuk zakat. Nah, tapi yang persoalan sekarang pemanfaatannya tidak jelas bagi mereka. Oleh karena itu saya menyarankan agar supaya persoalan zakat ini dan Islamic Center ini supaya jelas. Kalau Islamic Center belum jelas pembangunannya, dihentikan dulu potongan untuk pembangunan Islamic Center. Tapi untuk zakat itu kewajiban kita sebagai orang Islam. Tetapi pemanfaatan mesti jelas. Karena beberapa waktu lalu pada saat kami membahas pada zakat, dari Basnas menyampaikan begini, bahwa uang mereka hanya memiliki program, tapi uang di pemerintah. Artinya kalau benar ini, saya kira Pak Gubernur, pejabat gubernur, tolong ditertibkan ini, Pak. Saya mohon maaf, kenapa saya angkat ini, karena ini masalah amanah orang, Pak. Dan saya kira pejabat gubernur juga akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir kalau tidak benar ini pemanfaatan dana ini. Oleh karena itu saya sarankan Pak Gubernur, berapa bulan ini, sebab kalau tidak salah dikumpul tiap bulan itu kurang lebih 18 juta ya. Berapa bulan ini dikumpul, baru pemanfaatannya untuk apa, itu hari-hari disampaikan di media untuk pertanggungjawaban. Saya sengaja menyarankan ini karena ini pernah kami lakukan, Pak Pejabat, karena pernah kami lakukan ini walaupun kota itu cuma sekitar 400-an juta terkumpul, tapi hari-hari dimediakan, Pak. Untuk apa ini uang, untuk apa? Supaya jangan ini amanah ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik. Oleh karena itu saya sarankan Pak Gubernur, tolong ditertibkan ini, Pak. Apalagi pengurus Basnas sudah ada yang baru, tolong ini karena Gubernur juga termasuk bertanggung jawab kalau tidak benar pemanfaatan ini ya. Kira-kira cuma demikian, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adhan masukannya. Tadi disampaikan kepada Pak Gubernur untuk tidak perlu dijawab, tapi ditindaklanjuti untuk solusi-solusi yang diharapkan tadi. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, kita sekali lagi masuki acara penutup. Sebelum rapat ini ditutup, tak lupa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran, Pejabat Gubernur bersama TAPD yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda, Pak Sukri, dalam pembahasan yang tak berhingga sampai dengan larut malam, tidak pernah mengenal lelah seiring dengan pembahasan yang dilakukan sampai larut malam tersebut. Kepada Forkopimda yang mewakili masing-masing, kepada Brigjen TNI Suryono selaku Kabinda, kepada Bapak Letkol Sugianto Kasiren Korem, Pak Tajudin SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pak Hendi SHMH mewakili Kejati Koordinator Intel, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya
serta para undangan yang tetap setia mengikuti rapat paripurna ini. Kami sampaikan terima kasih kepada staf DPRD yang selalu mendampingi Badan Anggaran dalam pembahasan. Tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-97 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami akan lanjutkan, mohon izin Pak Gubernur, rapat internal tentang perubahan tata tertib. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada para undangan yang telah menghadiri forum pembahasan APBD 2020. Sementara menyaksikan kami di live streaming Facebook Poliama Top FM, perlu kami sampaikan kembali bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, bahwa sesuai yang disampaikan laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, seluruh dokumen RAPD tahun anggaran 2023 serta seluruh lampirannya telah disepakati dan disetujui untuk menjadi APBD tahun anggaran 2023. Dan untuk pendapat akhir pejabat Gubernur Bapak Hamka Hendra Nur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun 2023 ini, yakni mengenai APBD rancangan APBD tahun 2023 untuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam APBD tahun 2023 telah menganggarkan program kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan yang wajib terkait dengan pelayanan dasar publik seperti pemenuhan belanja historis spending yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga pemenuhan target standar pelayanan minimal pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Dan ini juga pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang telah dialokasikan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, seperti dana bagi hasil pertimbangan keuangan pada tanggal 29 September tahun 2022 kemarin perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun 2023. Adapun alokasi dana transfer tersebut telah dialokasikan pada program kegiatan dan subkegiatan tertentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga para mitra Poliama, Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo. Selanjutnya akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Demikian kita ikuti jalannya kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di malam hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Saya reporter Anda Caca Selvia, teknisi kami Pepin Plan Bagas Afrianto, pimpinan kami Bapak Bambang Arsyad dan pimpinan Kindal TV Akbar Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab nomor 58 Gorontalo.